Dranix itu akan sulit untuk mencapai bagian utara. Victim juga lah, Cobredia lebih ujung lagi. Tapi kayaknya kita selalu kebagian Miramar dengan persentase garis yang seperti ini. Ngebuat semua tim tuh punya PR. Seperti yang lo bilang, La Cobreria, Torre Ahumada, El Azahar bahkan itu akan sangat sulit dijangkau. Mereka harus mengambil kendaraan terlebih dahulu. Dan satu hal lagi, ngomongin kendaraan, mereka semua minimal harus punya, ya seminimal-minimalnya 2 untuk forting di area open field untuk Miramar kali ini. Iya, kita ngomong Miramar ya. Menurut gue 2 pun riskan. Minimal banget 3, 2 forting, 1 buat kabur. Betul. Tapi baik lagi di Miramar tuh karena emang kendaraan begitu dipertaruhkan, kendaraan tuh menjadi satu aset yang berharga sehingga memperebutkan kendaraan tuh hal yang wajar. Di awal-awal kita kalau lihat ya di Miramar, kalau zona yang aneh-aneh kayak gini, arah pesan yang aneh-aneh gini, ini pasti kayak tabrak-tabrakan nyuri mobil di awal-awal. Coba kita lihat, apakah circle-nya akan aneh juga seperti garis pesawat yang barusan saja hilang? El Pozo kah atau mau ngambil, oh ini agak imbang sih. Jadi buat tim-tim yang biasanya di arah La Cobreria, untuk mereka menuju ke sana dan looting di sana menurut gue masih worth it. Masih worth it banget ya, tapi beberapa tim akan berlari tanpa kendaraan, tanpa senjata di awal-awal, mereka akan coba mengamankan posisi dan mengamankan nyawa mereka dulu. Ya, tapi lo lihat, Morphy berada di tengah-tengah pemain-pemain dari Victim. Ini bener-bener kepepet banget dan Geek Fam seperti biasa mereka menggunakan strategi barunya mungkin ketika udah masuk di babak grand final mereka mengambil di bagian pulau terluar di bagian Miramar. Kenapa nih? Oh jatuh mobilnya, oke. Tapi kalau kita perhatiin Victim ya, mereka berubah banget. Biasa mereka turun di La Cobreria dan kali ini karena mereka nggak nyampe ke La Cobreria, mereka pindah posisi menuju ke bagian selatan, nggak ada kota. Mereka main di rumah-rumah kecil. Scrapping berarti mereka. Scrapping rumah-rumah kecil di bagian selatan. Tapi itu emang banyak banget compound, banyak banget gudang, banyak banget rumah. Jadi gue nggak heran kalau dari tim Victim yang milih area itu. Dan, tapi kalau nggak salah loh, kemarin Porto Pereso tuh kosong. Tapi kali ini sekarang diisi. Emang ada Red Rocket, Impala yang kosong. Oh iya. Impala kosong. Tapi biasanya diisi Boom ketika Boom nggak nyampe ke El Pozo. Cuma kali ini Boom nggak nyampe, jadi dia kembali ke El Pozo-nya. Oke, masih cukup aman dan tidak ada pertarungan di awal-awal. Kalau kita pengen ngelihat pertarungan awal, harusnya kita bakal menyorot di arah Cumaceranya. Karena kedua tim ini selalu turun di kota ini. Tidak ada perubahan strategi antara NFT dan juga Morp. Ngomongin Morp, ada banyak pertanyaan. Kenapa Morp sekarang performnya belum terlalu kelihatan lagi di babak final ini? Nah, itu juga pertanyaan gue sih, pribadi ya. Karena kalau kita ingat Morp di turnamen lain, di regular season, mana gue bilang regular season mereka awalnya emang kuat banget, tapi makin ke belakang kayak hilang firepower mereka juga fight yang gak terlalu galak, meskipun emang beberapa momen ketika mereka masuk zona akhir galak banget, tapi di mid game-nya kayak hilang gitu mereka. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat perspektif dari individu playernya, tadi mereka main cukup bagus loh. Kalau kita ngelihat di show match dari keempat player Morp, mereka semua show off juga. Iya, selalu make play mereka kan. Betul, membuat kita tercengang dengan permainan FPP-nya. Tapi kali ini No Mercy bakal nabrak sepertinya NFT, ada Mas Gaga juga. Apakah dia bakal maju juga sedikit ini? Mengendorkan temponya ya. Gue kira tadi bakal langsung tabrak menuju ke arah Mas Gaga, tapi ternyata No Mercy lebih milih untuk melakukan looting lagi di arah satu rumah. Tapi semakin dekat dengan tim NFT dan ini hanya seorang diri doang untuk No Mercy. Apakah dia tahu depan dia tuh ada tim NFT? Harusnya tahu sih, nggak mungkin nggak tahu karena mereka selalu bertemu di arah Cumacara ini. Nah, Mas Gaga bisa ketemu nih bentar lagi. Kalau dia berlari di tengah jalan, dia bisa bertemu dengan seorang No Mercy yang emang lagi cukup dekat nih, mendekati perbatasan kedua tim. Betul, dan kita bakal lihat statistiknya terlebih dahulu antara Morp dan juga NFT dengan total kill yang sejauh ini dimenangkan oleh NFT. 22 kill dan, Iron Wolf. Morp itu Morp. Oh ini Morp salah ya? teks dong itu. Morp 14 kill, asisnya lebih banyak ke arah Morp. Dan kalau kita lihat di match-nya tadi, nggak terlalu jauh beda juga. Tuh, tapi emang NFT kalau kita perhatiin di akhir season mereka mainnya galak banget. Mereka tuh kalau nggak kill banyak, mereka mati cepat. Antara dua itu kalau kita lihat ya. Stabilnya mereka masih kurang, tapi kita ternyata perhatikan Morphy dan juga Chisun berani kompan sama Morphy tahan nafas. Ini dia yang gue bilang, satu pemain bakal masuk, stepnya udah mulai terdengar di bagian bawah. Chisun bakal ngecek ke atas kah? Tapi di atas benar-benar tidak menimbulkan step sama sekali. Chisun gak tahu ada orang di atas karena tadi begitu dia masuk rumah, semua kondisi pintu dalam keadaan tertutup. Dia keluar lagi. Wah, angle-nya si Morphy udah siap shotgun. Oke, dia nggak punya senjata lain karena low looting banget. Dia cuma ngedapetin rumah-rumah kecil ini dan nggak ngedapetin weapon yang bagus. Sementara Chisun langsung keluar dari area kompon ini. Bisa-bisanya Chisun yang naik ke atas. Yap. Iya nggak? Biasanya ngeceknya itu langsung sampai lantai 2. Tapi ini Chisun nahan movement dia hanya di lantai 1. Gue penasaran nih, apakah Chisun bakal balik dan mencari lantai 2-nya? Betul, karena Morphy bener-bener nggak ngebikin step sama sekali, dan sedikit pun. Nahan napas, dan ketika Chisun naik, jeder headshot langsung pakai shotgun. Itu HP ditaruh nggak ya? Biar nggak ada step, HP taruh aja. Tapi begitu ada orang naik tangga, HP langsung dipegang. Siap-siap. Siap-siap, hajar.
banget. Karena lumayan, 2 tembakan shotgun tadi harusnya bisa ngebuat Chisunnya knock. 1 kalau kepala ya. Kalau kepala, tapi aduh gue lupa dari bukan hal yang bagus men. Fall up dari Ini dia victim. nih. 2 player Morphe menahan di bagian tangga. Ketahuan. Sudah mulai terdengar bunyi tembakan dari Chisun menuju ke lantai 2 dengan AKM-nya bakal dilempar menuju ke lantai 2. Ada 1 granat step sudah mulai terdengar. Morphe sudah dipastikan. Victim mendapatkan informasi ada orang di bagian atas. Bakal dibuka pintunya, spray langsung pre-fire dari arah luar. 2 orang masuk secara bersamaan tapi sedikit menahan stepnya. Belum masuk dua-duanya dan berhasil mendapatkan 1. 2 pemain berhasil diamankan. Morphe melakukan 2 pick yang sangat baik. Backup dari jaket juga terlambat sekarang. 2 orang langsung menuju ke lantai bawah tapi Banyu bakal bleeding out, gak akan bisa diselamatkan. 1 pemain, 2 pemain hilang. What a nice shot dari Morphe mendapatkan 2 player victim yang berusaha melakukan rush ke lantai 2. Apa yang terjadi kan di Morphe berhasil memukul mundur 2 pemain victim. Dimana kita mengira victim akan nambah 1 poin mereka. Malah Geek Morphe yang dapetin 2 poin di awal-awal. Only shotgun, gak ada senjata lain dan bom. Granat setup yang perfect banget. Mencari sisi jendela untuk dilempar granat ke lantai 2. Tapi dia memilih untuk melempar granatnya menuju ke arah tangga. 2 setup granat yang bakal dilempar. 1 granat dan 1 smoke. Ingin membutakan, keluar lagi. Itu masuk kah? Masuk. Tapi tadi dilihat di kameranya kayak keluar kan? Iya keluar ya? Dia mantul. Ini harusnya Morphe punya waktu untuk melakukan looting kalau dia mau. Tapi dia riskan takut, juga. karena Takut ada di tangga. Betul, takut ada permainan TPP yang bakal dimainin sama tim victim. Jacket kali ini dengan pancingnya dia sedikit ngintip ke bagian atas. Tas sudah mulai kelihatan. Morphe siap, belum mau melakukan pick. Dia hanya berpindah ruangan ke sebelah kiri. Tapi kita lihat Morphe ya, dia mainnya rapi banget. Benar-benar dia mempertahankan posisi dia dan dia kayaknya akan menghindari bom dari jaket. Dan gue nggak tahu ya, victim I don't know what happens dengan mereka. Tiba-tiba mereka di grand final kali ini kayak belum menemukan tempo terbaik mereka ya. Follow up-nya tadi kalau dibilang itu buru-buru banget men dan gak rapi. Tepatnya nggak seharusnya 2 orang mati sama 4 orang. Betul. Dengan kondisi shotgun dan bom yang di bait. Dia ngebait pakai bom. Dan mereka lupa ada bomnya. Betul, tapi kali ini 2 pemain lagi bakal coba ronde 2. Keberuntungannya, ronde 2 incoming. Fajar berada di arah tangga, 1 orang bakal naik ke atas. Shotgun langsung kali tidak 3. Bisa untuk mendapatkan 2 orang terakhir dari tim victim. Langsung dibombardir, tapi seenggaknya ini adalah 2 poin yang bagus banget untuk Morphe. Kita bakal dari Aura juga bertemu dengan tim BFD kali ini. Ini nggak bagus untuk kedua tim kalau mereka sampai pincang. Karena kedua tim ini lagi memperebutkan slot ke-3 besar. Kalau sampai dua-duanya pincang, ini bakal jadi pukulan keras di ronde kali ini. Ternyata Hitman bakal kena bom tapi nggak sampai tumbang. Sepertinya Aura sadar bahwa tim Bonafide yang lagi naik ke atas bukit-bukit San Martin kali ini. Betul, karena Hitman juga udah mulai open fire di situ. Dia tadi udah ngelempar granat ke arah tim Aura. Ini bakal dramatis banget. 50% HP dari Hitman hilang tadi, langsung boosting lagi dan healing dengan menggunakan bandage. Sementara itu kita bakal melihat statistik dari Hitman. 5 kill, rank 24, 1145 damage dan 2 headshot. Ya, ini untuk grand final ya. Makanya di reset kembali dan kita akan hitung kembali berdasarkan hari kemarin. Betul. Kalau kemarin kita masih pakai data yang ada di regular season. Hari ini kita pakai yang kemarin. Betul, karena kemarin kita udah ngelewatin 1 hari dan 5 round yang kita lihat sepanjang final PMPL Indonesia season 1. Dan besok kita akan ada gabungan hari pertama dan juga hari kedua. Jadi makin mateng lah data-data yang kita miliki. Tapi sementara Hitman dengan 5 kill di 5 game kemarin. 1.0 ya kill dia. Itu standar lah. Standar tapi lumayan buat placement mereka untuk sementara ini. Sementara Aura kayaknya mereka bakal fokus lagi untuk melakukan looting. Circle membanting ke bagian bawah. Los Leones Labendita Minas yang menjadi pilihan untuk center circle-nya. Ini bakal ada penumpukan harusnya di daerah Labenditanya. Karena nih tempat yang perfect banget, sering diperebutkan sama BTR. Morp juga sering mengambil daerah Labendita di bagian luar mangkoknya. Tidak di dalam mangkoknya, di tengah mangkok, tapi di bagian pinggiran mangkoknya. Jadi mangkok apa nih? Mangkoknya Labendita. Oke. Gue bingung. Tadi deket mangkok, di lantai mangkok, di pinggir mangkok. Mampus, gue pusing sendiri tadi ngomong apa. Gue nggak tahu lu ngomong apa. Sebenarnya gue pengen bilang kayak pinggiran dari tebing-tebingnya gitu. Aduh nyangkut. Ya sayang banget nih kalau udah nyangkut. Tolong awas meledak. Tidak, jangan sampai meledak. Skip katanya. Oke, jangan sampai. Karena kemarin kita udah ngelihat bagi yang meledak karena muter-muter. Matthew hampir meledak. Iya, jangan sampai ini kejadian lagi. Dan Red Face sudah mulai terpick off dan bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Poin untuk tim Lovre. Betul banget. Dan Kraiden sepertinya menemukan mobil pengganti. Kali ini ada bagi. Untungnya ada bagi. Untung. Tapi baik lagi ya, bagi itu emang kencang. Tapi untuk masalah cover, dia itu yang paling kecil area covernya. Karena belum bisa dijadiin untuk full nutup satu badan. Betul, dan BTR Ngepron lagi pun naik risky ke atas. Dan BTR mungkin bakal bertemu dengan tim sebelah dia, tim nomor 5. Itu Morph ya nggak sih? Ya, ada Morph. Dan Morph lagi-lagi, mereka nggak ada fight. Ini dia, mangkok juga di bagian perbukitan ini dia.
Onyx juga suka mengambil daerah ini nih. Apakah bakal ada close combat antara BTR dan beberapa tim lain yang kalau kita lihat di arah minimap ya, ada sedikit arah dari beberapa tim yang ingin mengambil bagiannya BTR juga. Tapi Morph sudah mulai melakukan tapping kali ini bertemu dengan Bonafide Jersey. Di arah terbuka dia harus masuk ke arah rumah untuk menutup angle shoot. Morph menguasai daerah perbukitan ini, membagi formasi mereka 3-1 bahkan. Iya, tapi kita bakal lihat dari tim Morph ya. Mereka juga menahan high ground. Inilah Bandita yang kita bilang tadi. Ini banyak banget tim yang mengisi high ground dan juga low groundnya kali ini. Dan kita bakal lihat dari pergerakan tim Morph, mereka masih mencari tempat yang terenak untuk mengcover dan menembakkan tim lain seperti di mana dan juga di mana mereka bisa menemukan informasi terbanyak. Karena ini baru zona kedua, bukan zona yang lu harusnya fight kegedean. Lebih ke secure position, mengira-ngira zona ketiga. Ya, kita harus bisa ngeprediksi banget, tapi ada dua mobil yang lagi rotasi, harusnya udah mulai ketahuan. Boom, mulai bergerak, satu pemain mereka harus di-revive terlebih dahulu. Ikyar sedang terkenok di arah panasnya Miramar. Setup yang cukup jauh dari Boom, pede banget 1-1-2 setup yang mereka lakukan. Sementara dari Onyx, mereka masih mengontrol bagian lower groundnya terlebih dahulu. Matthew bahkan hanya memanfaatkan satu wall kecil yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Masuk sedikit ke arah rumah, dua orang nahan di high ground, sementara dua orang lagi nahan di arah middle-nya. Karena masih ada satu lower ground yang bisa dikontrol sama player-playernya Onyx. Iya. Tapi Boom sedang rotasi juga, ada Dranix di sekitar mereka. Fokker menghentikan jeepnya sebentar. Tapi seperti dia akan aman, kecuali Dranix naik ke atas rumah ini. Iya, ini Dan dia ini bakal naik. cukup jauh dari zona loh untuk tim Dranix. Mereka harus pindah kembali dan kali ini mereka akan di-lock sedikit oleh tim Boom yang beberapa tembakan telah dilancarkan, dilesatkan tapi belum mengenai tim Boom yang lagi rotasi juga. Dan Dranix harus ikut rotasi juga sebelum mereka telat. Betul, bahkan Boom pinter, mereka nggak pengen komit untuk melakukan fight dengan Dranix, mereka lebih pilih untuk memastikan rotasinya aja. Tapi Nick sudah mulai terpick off, satu tumbang, King juga berhasil diamankan dengan granat dari Hazelnuts. Dua fight di arah tempat yang berbeda. Matthew bakal setup smoke terlebih dahulu, akan menyelamatkan Nick yang sedang terkenok. Zulhak harus dicari tahu dulu formasinya di arah mana, dan Jughead. Dua player victim yang tersisa kali ini bakal mendapatkan killnya menuju ke arah NFT mungkin, karena sangat open field di pinggir jalan. NFT terjebak. Victim punya angle ke arah NFT. Smoke setup, Livi berada di arah lempengan yang tidak terdeteksi shootnya oleh tim victim. Jughead masih berusaha untuk melakukan sedikit pick ke arah NFT. Betul, kita bakal ini tim-tim akan pindah kembali menuju ke arah selatan dari map Miramar. Dan beberapa tim masih berada cukup jauh dari zona, di mana ada Dranix, Boom, dan juga RRQ yang masih menahan di bagian utara ujungnya. Bahkan Dranix masih nebein zona. Ya, tapi kalau kita lihat di arah mapnya, ini victim kejebak karena ada The Pillars di belakang mereka. Kalau mereka open fire terus ke arah NFT, The Pillars bisa aja join fight dan mengambil sisi buta yang dipunya oleh tim victim. Iya, kita bakal beberapa tim sudah mulai revive dan akan menuju ke arah zona. BFD dan juga tim Onyx masih fight juga di ujung-ujung dari safe zone kali ini. Dan beberapa tim akan menyusul kembali setelah dari areanya Grave itu nggak masuk juga ya ke bagian selatan. Dari Labadinta juga akan menuju ke bagian selatan. Itu bakal jadi penumpukan yang cukup berbahaya. Ya, tapi di bagian selatan tadi kosong banget. Boom, lagi rotasi bakal ditembak langsung. Bahkan Warung berhasil mendapatkan Ikyar. Satu pick lagi berhasil diamankan dan Fokker terlihat akan sangat bebas. Bong harus sedikit menutup angle shootnya karena ada setup yang sedang dilakukan oleh Boom. Spavel punya angle shoot dan beberapa damage diberikan menuju ke arah player-player dari RRQ. Tapi dua pemain dari Boom sudah mulai terjatuh kali ini. Mimpi buruk banget karena RRQ punya angle perfect ke arah Boom Esports. Betul, dan lagi-lagi Boom ketangkep Di-push. ketika rotasi dan Repeko akan maju kali ini menuju ke arah Swavel. Dia lagi berusaha untuk revive ya Swavelnya. Dan sepertinya Repeko dipanggil untuk back off kah kali ini? Ya, karena zona juga udah mulai bergerak, jadi wasting time banget kalau misalkan lu pengen commit fight di arah blue zone yang lagi nutup kayak gini. Apalagi di blue zone yang ketiga DPS-nya udah mulai menyakitkan. RRQ mempunyai keputusan yang bijak dibandingkan mereka commit fight dengan Boom Esports. Dan Betul. kali ini masih ingin memaksimalkan looting mereka. Onyx bertahan tempat yang sama, belum jauh berbeda, tapi bakal mendapatkan kontestan baru. Ada jersey dari Bonafide, granat bakal dikokang, red zone buatan akan segera terlihat, tidak mendapatkan siapapun. Hanya merusak tanah di Miramar ini. Betul banget, tapi kita lihat area dari Onyx juga BFD cukup terpisah, cukup jauh juga. Dan harusnya nggak bakal ada nge-push dengan area seperti ini ya. Tapi tim-tim dari bagian utara itu akan menumpuk di bagian selatan nanti ketika mereka bertemu semua rame-rame. Dan kali ini meledak mobil dari tim Aero dan hanya memakan satu korban untungnya untuk tim Aero Wolf kali ini. Dan makin banyak tim yang udah mulai pincang pada kondisi kali ini ya. Betul, dan Matthew juga sedang menjaga angle-nya di arah Bonafide. Tapi mereka bermain di bibir circle dan ada satu kontestan baru lagi. Tim nomor 9, RRQ mulai bergerak ke arah Onyx. Ini bakal menjadi 3 tim yang fight di pinggir circle, di bibir circle yang ketiga. Betul, kita bakal lihat kali ini dari tim Onyx juga seperti sadar di belakang mereka sudah ada tim lagi yang join the fight. Ini bakal jadi 3-way showdown antara tim-tim yang berani dan ternyata drone dapatkan satu korban dari Nick, kali ini bakal langsung dipulangkan juga ke arah lobby.
Ya, Tapi belum sampai bisa di take down full. betul, Alvirlo masih berada di dalam satu gundukan, dia masih bisa menyelamatkan diri. Healing terlebih dahulu dari Peko, dia bakal mengintip, KP bakal bergerak, mobil sudah mulai kelihatan, tapi Peko mungkin bakal melakukan shoulder pick-nya. Satu orang lagi tidak akan bisa diselamatkan. Zulhak berhasil mendapatkan satu juga steal kill tadi berarti dari Bonafide, tapi Blue Zone sudah mulai menghimpit. KP terlihat dengan sangat jelas, Peko free shot, dan Alvirlo juga di take down. Onyx menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Wow, terhimpit oleh kedua tim. Betul, tapi bisakah mereka maju? Karena zona pun sudah menghimpit kali ini. Kita lihat beberapa tim juga mulai perang. Dranix sudah join the fight kembali dan di sisinya tim BFD kali ini. Gila, ini 4 tim dari 2 bertambah satu lagi, tapi kali ini 3 tim yang tersisa bertahan di arah bibir circle yang ketiga yang sudah mulai ditinggalkan. Circle keempat sudah mulai muncul, tapi bakal kedatangan kontestan baru lagi. Aura bakal join to the fight. Gila, ini 4 tim di arah satu tebing yang sama bakal ditabrak langsung. Mozart masih dalam posisi proning, satu flank ke arah kanan. Jaden sudah mulai ketahuan. 2 pemain informasi berhasil didapatkan oleh tim Dranix. Mozart bakal melihat ke arah kanan, dia bakal sedikit proning lagi. Jaden harus hati-hati, satu orang lagi. Ken juga udah mulai kelihatan. 3 player dari Aura udah mulai kelihatan, tapi granat bakal dimasak. Jaden lempar granat menuju ke udara, dan kali ini saling melempar. 2 granat dilempar, sementara Dranix hanya membalas dengan 1 molotov. Lemparan granat berikutnya, tapi Mozart masih berada di arah angle yang sama. Jaden bakal melempar granat berikutnya, 2 pemain bakal dilempar ke arah bawah. Ini Hanya perang memberikan full sedikit sini. damage doang, dan sepertinya Boom harus dipulangkan di posisi ke-15. Ini bakal menjadi fight yang cukup panjang antara Aura dan juga Dranix. Bertahan dalam satu lempengan tebing yang tidak masuk ke dalam circle. BTR juga mulai terpantau tapping menuju ke lawan-lawan mereka, dan NFT sepertinya sudah kehilangan Mas Gaga, dan apalagi B juga tembak sama Luxium ya M24 kali ini. Di semua sisi fight mulai pecah juga, kita bakal Dranix dan juga tim Aura. Ini fightnya nggak aman, zona sudah bergerak dan ini bakal memakan cukup banyak waktu dari kedua tim ini. Betul, ini mau ngereset juga nggak bisa. Mereka harus commit fight dan harus mempertimbangkan healingnya juga. Bahkan dari Mozart, Mozart udah berusaha untuk nutup angle shoot supaya dia bisa mundur ke arah belakang, regroup dan masuk ke dalam circle. 3 setup smoke granat bakal dimasak lagi. Tidak ada yang memberikan damage ke arah pemain-pemain dari Dranix, tapi sepertinya Aura udah nggak bisa nahan kesabarannya lagi. Dia bakal berusaha untuk melakukan pick. Toms berhasil diledakkan, langsung dipulangkan ke arah lobby, menambah point kill juga. Ini banyak banget fight yang terjadi. 3 fight di 3 tempat yang berbeda. Crescent bakal akhirnya berhasil diamankan. Dan Jay dan Peranan bakal masuk ke pertahanan dari tim Dranix. Satu sudah ditumbangkan, Ucu berada di arah bukit yang berbeda. Dia bakal masuk ke arah Tayonya. Smoke bakal dilewatin begitu aja. Satu orang bakal kelihatan, 2 pick dengan sangat baik. Satu orang terakhir, Ucu free shot dari arah belakang. Jayden berhasil memulangkan Dranix ke arah lobby. 3 tim sudah mulai tumbang, dan ini akan membuat klasemen kita semakin tipis. Ini benar-benar rusuh banget dari kedua tim ya. Yang fight kita bakal lihat dari tim NFT juga sepertinya sedikit tertekan oleh pergerakan tim sekitar mereka dan mulai kehilangan semua player mereka oleh tim TP yang akhirnya men-secure 1 kill tambahan kali ini. Ini chaos banget, men. Masih di blue zone yang keempat dan circle juga akan mengecil sesaat lagi. Aura sudah mulai terpantau. Morb sudah mulai mendengar pertarungan antara Aura dan juga Dranix tadi. Satu tim kembali dipulangkan, tapi Ryu sudah mulai terpres bertarung dengan tim Aerowolf. Naga dan juga Serigala akan bertarung di arah Gudang Dewa. Betul banget, tinggal one player yang left alive kali ini. Kita bakal lihat dari tim Morph juga bakal spray down. Dapatkan seorang Ken kali ini akan dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita bakal lihat di sisi lain. Fight masih terjadi, 2 player sudah kehilangan juga nyawa mereka kali ini. Dan sepertinya RQ akan tereliminasi di game kali ini juga di posisi ke-12. Iya, dan Aura setelah mendapatkan Dranix, mereka bakal kepres banget karena Morph punya angle shoot ke arah Aura. 2 pemain mereka sudah knock, bahkan 1 sudah dipulangkan ke arah lobby. Rosesnya akan sangat sulit untuk diselamatkan. Bahkan Roses masih menahan sakitnya Blue Zone. Kita bakal kali ini dari tim Morph juga masih menahan gempuran dari tim Aura. Jaden sepertinya masih menahan juga di luar zona. Tapi Roses harus menahan gempuran zona juga yang udah mulai masuk ke zona kelima. Ini bukan zona yang lu mau TP terlalu lama, tapi ternyata Jaden yang maju men-secure area malah ketangkep juga kali ini. Dan zona bakal menuju ke arah tim Bigetron kali ini. Betul, hanya 2 tim yang TP diuntungkan. juga. Sorry, 3 tim yang diuntungkan. Morph, TP dan juga BTR untuk komposisi circle yang kelima. Sementara Rosesi sudah tidak akan bisa diselamatkan lagi. Bonafide masih berlari-lari kecil juga. Ada Roses yang masih bisa bertahan dari tim Aura. Last man standing, Aura benar-benar menahan di arah Blue Zone. Betul banget. Berapa banyak killing yang dia punya sekarang? Gue gak tahu, gue belum lihat juga. Tapi dari BFD harusnya tinggal bakal 2. mengunci ini udah Oh gak lama lagi. no. Iya, Wow, masih nahan. tipis, hampir pulang di posisi ke-11. Smoke setup terlebih dahulu. Roses bergerak dengan sangat perlahan-lahan, tapi Bonafide akan menahan pergerakannya. Di sisi lain, Lovre last man standing yang terpick off. Bonafide menambah pundi point untuk mereka. Iya, kita bakal kali ini dari tim BFD juga akan maju pelan-pelan menuju ke arah zona. Dan Oh. wow, dari Gig bakal nabrak tim Aero kali 1 ini. lawan 3.
last man standing ya Aero. Betul, 1 lawan 3 apakah bisa memporak-porandakan Geek Fam yang masuk ke arah Potato kali ini. Smoke setup terlebih dahulu, tapi lemparan smoke-nya bakal memberikan informasi ke arah Geek. Menggerakkan baginya sedikit untuk maju ke sana dan sepertinya Roses tidak bisa bertahan lama lagi. 9 tim tersisa lempar granat menuju ke arah luar, sementara Floral akan melakukan flank ke sebelah kanan. Ada Alter Ego yang bisa melakukan sneaky peek ke arah Geek Fam. Kita bakal juga dari tim Geek kali ini pelan-pelan kelihatan. ke depan. Aero ketahuan yang Potato. Gak bisa healing akan itu. mati di zona. Gak bakal bisa healing lagi. Ya, akan tumbang di posisi ke-9 kali ini bersama dengan tim Aero Wolf. Tapi ternyata Geek dari jauh akan ketembak Itu oleh yang tim gua Alter Ego. Ini tunggu-tunggu. dia, fight yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya. Kiri, kanan, depan, belakang semua akan Wah, pecah gila. fight ya. Proning move yang perfect banget tadi. Dari Dan- Rewind, walaupun pada akhirnya bakal kepick juga sama Bubu. Backup yang cukup cepat dari Geek Fam. Betul, dan Geek akan coba nge-revive teman-teman dia, tapi kita bakal dari tim Geek Floral ya. Sudah kepulangan ke arah lobby dan BFD cuma menyisakan 1 player lagi di belakang ya. Bonafide tinggal 2 harusnya tadi. Iya, tinggal 2. Bonafide. Satu lagi kayaknya. BFD Iya. di 12 ya tadi. 13 tuh. Oh, 2 lagi. Tinggal dua Hitman dan lagi. juga Zulhak kali ini. Betul, tinggal 2 pemain dari Bonafide, tapi kali ini Zux sudah mulai melihat pergerakan dari Alter Ego. 1 pick berhasil diamankan, 2 orang terjatuh. Hands dan juga Heroes tidak akan bisa diselamatkan lagi. BTR benar-benar mengontrol area yang sudah mereka tempatin. 1 pemain flank di sebelah kiri, tapi mobilnya sudah mulai terdengar. Badru apakah bisa menghadapi 2 player BTR yang menjaga di angle yang sama? Betul. Badru hanya punya 1 batu yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Smoke setup terlebih dahulu. Zuxi masih mondar-mandir dan ada granatnya Microboy yang dicium persis sama Badru dan langsung membuat Badru ke knock. Bonafide harus puas di posisi ke-8. Geek Fam juga harus dipulangkan di posisi ke-7. 2 tim pulang dengan sangat cepat, bahkan 3 tim pulang dengan sangat cepat. Ini cuma perubahan dari tim-tim yang bertanya. Kita bakal tinggal sisa 5 tim lagi. Morph dan juga Alter Ego bakal saling bertemu di mana BTR dan juga TP itu dengan sangat nyaman nontonin semua fight yang lagi terjadi. Iya, ini Morph bisa nyayur kalau mereka mau, tapi mereka nahan tembakannya. Mereka nggak pengen posisinya ketahuan. Ini bergantung dari circle ke-6 bakal muncul ke arah mana. Lebih menguntungkan ke arah BTR dan juga The Pillars. Morph harus menyeberang jalan di arah yang open field, tapi backstep dari belakang berhasil mendapatkan 1 Smith. Tidak dalam posisi siap, Rensky maju dengan perfect. Alter Ego harus gugur di posisi ke-5. 4 tim tersisa, 4-4-2. Hanya Red Rocket yang udah bonyok di antara 3 tim yang lainnya. Kita bakal dari TP dan juga BTR ya. 2 tim yang lagi mimpin klasmen masih bertahan dengan 4 anggota mereka dan kill mereka pun sama 3-3 dan Lu lihat persentase chickennya sama semua. The Pillars, Morph dan juga BTR mempunyai persentase chicken yang sama. karena jumlah mereka sama dan Betul. juga posisi mereka juga sama-sama enak, tapi kali ini zona akan sedikit mengarah ke BTR. Dimana BTR juga enak punya cover 1 kotak di atas yang tidak bisa diledakin. Ini PR-nya cuma The Pillars. Apakah The Pillars bisa ngehadapin 2 pemain Red Rocket ini? Kalau misalkan The Pillars bisa ngontrol, ini bakal menjadi fight yang seimbang di antara ketiga tim yang tersisa antara The Pillars, Morph dan juga BTR. Tapi Morph harus bergerak dan menyeberang jalan dan itu open field banget bawahnya. Betul, kita bakal lihat juga dari tim TP pelan-pelan akan menuju ke arah zona dimana kita bakal dari TP. Kali ini sudah tertunduk 2 player mereka, 3 gua nggak player ngerti. mereka. Argenta dia udah ngelihat posisinya tadi, tapi dia nggak nembak ke arah Teddy. What happened? 3 pemain The Pillars kenok dengan sangat cepat. Iya, ini Red Rocket benar-benar ngerusak tempo permainan dari tim TP sih. Mereka datang dari angle yang tak terduga. Mereka nahan napas pas Betul. sudah di pas. Jadi mereka langsung maju dan akhirnya kalian korban dari tim granatnya, TP. granatnya, no, di depan Zabrol persis. Untung nggak langsung meledak. Itu granat kalau dimasak dulu bisa ngebuat 1 pemain Morph kenok. Oh, kental juga dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 1 player lagi, Argenta juga dipulangkan ke arah lobby. Ini BTR langsung nyayur ke cukup banyak dan Numersi pun kena bom dari Jaxi. Jaxi ledakin Numersi dan Zabrol kenok sama tim BTR. Tinggal 2 tim Morph yang masih aktif. Sementara waktu kita bakal lihat dari tim Red sepertinya akan disayurin sama tim BTR. Dimana mereka nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi low ground mereka sementara ini juga nggak ada cover yang memadai. Betul, dan ada tapping through the smoke lagi dari Zuxi. Mini 14 sobat dipakai dengan sangat baik. Morph sepertinya harus gugur di posisi keempat. 3 tim tersisa, The Pillars. Last man standingnya apakah bisa membawa tim ini mendapatkan chicken dinner di arah Miramar? Kalau kita lihat dari posisinya, ini bakal jadi chicken buat BTR. Iya betul banget, ini harusnya BTR karena tinggal 4 lawan 2 lawan 1 dan TP pun sedikit tertahan kali ini dan nggak bisa kemana-mana. Kita bakal Dia kesel. bakal di spray down aja, Dia kesel. ledakin mobilnya kayaknya dia. Tapping nggak kena akhirnya Spray. ya udahlah spray aja ledakin mobilnya memberikan damage menuju ke arah Teddy dan akhirnya Zuxi mendapatkan 1 pemain dari Red Rocket. Mobil bakal langsung diledakkan. Ini menjadi PR walaupun mereka masuk ke dalam circle tapi smoke sudah mulai hilang. Rocky bakal menutup angle shootnya tapi masih ada angle yang lain yang dipunyai sama BTR untuk memporak-porandakan formasi dari tim. Red Rocket, tapi kita bakal ada Red tim TP Rocket, ya. harusnya nggak bakal bertahan sih. 4 lawan 1 ini bukan perlawanan yang ketat sih 4 lawan 1 ya. Agak sedikit sulit untuk Bobohong ngebalikin keadaan karena Zuxi pun nge-flank dan ini dia WWCD double akhirnya untuk tim kedua kali ini yaitu BTR.